Samsung Galaxy A57 kini makin dekat ke panggung peluncuran resmi. HP kelas menengah terbaru dari lini Galaxy A series ini terpantau sudah mengantongi sertifikasi 10A di Cina, dan dari sini mulai kebuka gambaran spesifikasi kunci yang dibawanya. Kehadirannya jelas jadi sinyal kuat kalau Samsung lagi serius menyiapkan penerus Galaxy A56 buat segera diperkenalkan ke publik. Sebelumnya, tepatnya pada November 2025, Galaxy A57 dengan nomor model SMA5760 lebih dulu lolos sertifikasi dari otoritas 3C di Cina. Nah, sekarang perangkat yang sama kembali muncul di database 10A, yang artinya bukan cuma soal legalitas, tapi juga mulai terungkap detail desain, performa, sampai kemampuan kameranya. Galaxy A57 dan Galaxy A37 diperkirakan akan diperkenalkan pada pekan pertama atau kedua Februari 2026. Sementara itu, Galaxy A07 5G disebut bakal debut lebih cepat, yakni akhir Januari 2026, seperti dikutip dari Samobile. Kalau melihat pola rilis Samsung sebelumnya, Galaxy A57 5G kemungkinan besar memang akan diumumkan pada bulan Februari, lalu mulai dijual secara resmi pada bulan Maret. Biasanya, Indonesia juga termasuk salah satu pasar awal yang kebagian unit pada periode tersebut. Sebagai perbandingan, Galaxy A56 sendiri baru mulai dijual di Indonesia pada awal Maret tahun ini. Jadi, prediksi jadwal peluncuran dan penjualan Galaxy A57 ini masih cukup sejalan dengan siklus tahunan Samsung. Menariknya, belum lama ini muncul bocoran lain dari tipster ternama bernama Anthony, yang juga lewat akun X membagikan informasi soal desain Galaxy A57. Menurutnya, ponsel ini akan mengusung tampilan yang sangat mirip dengan Galaxy S26 series. Strategi ini sebenarnya sudah sering dilakukan Samsung. Sebelumnya, Galaxy A54 tampil dengan desain yang menyerupai Galaxy S23. Lalu Galaxy A55 mengadopsi gaya Galaxy S24. Hanya pada Galaxy A56 dan Galaxy S25, Samsung mulai memberi sedikit pembeda di sektor desain. Dari bocoran desain yang beredar, modul kamera belakang Galaxy A57 disebut mengusung gaya yang mirip dengan Galaxy Z7 series. Modulnya berbentuk kapsul, dengan 3 kamera yang disusun vertikal dan simetris, sehingga terlihat rapi dan modern. Bagian back cover dibuat rata dan dipadukan dengan frame berbahan metal, yang memberi kesan lebih kokoh dan premium. Dengan desain seperti ini, Galaxy A57 berpotensi tampil layaknya smartphone flagship, meskipun secara posisi tetap berada di kelas menengah. Untuk ketebalan bodinya, Galaxy A57 diyakini bakal tampil lebih tipis dengan bobot yang lebih ringan, bahkan diperkirakan di bawah 200 gram, jadi bakal lebih nyaman digenggam untuk pemakaian harian. Soal ketahanan, Samsung masih mempertahankan sertifikasi IP67. Menariknya lagi, bodi belakangnya disebut bakal menggunakan material kaca, sementara frame sampingnya pakai bahan metal. Kombinasi ini jelas bikin kesan premiumnya makin terasa. Secara keseluruhan, bahasa desain baru Samsung ini kelihatan makin berkelas dan elegan. Bahkan auranya mirip smartphone mahal Samsung Galaxy S26. Meskipun seri ini tetap diposisikan sebagai kelas menengah, masuk ke sektor layar, ada informasi menarik yang ikut terungkap. Berdasarkan laporan yang beredar, panel fleksibel OLED untuk Galaxy A57 disebut bakal dipasok oleh CSOT, salah satu produsen layar asal Tiongkok. Meskipun begitu, Samsung Display masih tetap jadi pemasok utama dengan porsi pengiriman yang lebih besar. Jadi, Samsung tetap mengandalkan lini internalnya sambil mulai membuka kerjasama dengan pihak lain. Hal ini cukup menarik karena bisa dibilang ini pertama kalinya Samsung memakai panel OLED dari vendor luar untuk lini Galaxy A. Langkah ini diduga jadi strategi Samsung untuk menekan biaya produksi, tapi tanpa harus mengorbankan peningkatan kualitas, khususnya di desain layar. Sebagai perbandingan, generasi sebelumnya seperti Galaxy A56 masih menggunakan panel rigid OLED. Dengan beralih ke fleksibel OLED di Galaxy A57, tampilan layarnya diprediksi bakal terlihat lebih modern, bezel lebih tipis, dan kesan premiumnya juga ikut naik. Kalau ngomongin layarnya sendiri, Galaxy A57 dibekali panel fleksibel OLED berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz dan resolusi Full HD+. Tingkat kecerahan puncaknya tembus 1900 nits. Jadi pemakaian di luar ruangan tetap kelihatan jelas meskipun di bawah sinar matahari. Karena sudah pakai panel baru jenis fleksibel OLED, besar kemungkinan bezel layarnya bisa dibuat lebih tipis dibanding generasi sebelumnya. Nah, sektor performa justru jadi titik paling menarik. Samsung membenamkan chipset Exynos 1680, fabrikasi 4 nanometer yang merupakan lompatan besar. Bahkan, disebut 2 kali lebih kencang dibanding generasi sebelumnya. GPU yang dipakai adalah Xclipse 550, berbasis arsitektur RDNA 3,5 dari AMD bikin performa grafis meningkat jauh lebih signifikan.
Untuk gambaran performanya Exynos 1580 sebelumnya cuman mentok di kisaran 900.000 hingga 1 juta poin antutu. Sementara Exynos 1680 digadang-gadang bisa tembus 1 juta poin lebih, setara sama Snapdragon 7 Gen 4 dan MediaTek Dimensity 8000. Jelas ini bikin Galaxy A57 cukup disegani di kelas mid-range. Untuk memori tersedia dua opsi RAM 8 dan 12 GB dengan penyimpanan internal 256 GB. RAM-nya sudah bertipe LPDDR5X dan storage UFS 4.0 yang jelas kencang banget buat pemakaian harian maupun gaming. Buat softwarenya ponsel ini bakal berjalan dengan One UI 8 berbasis Android 16 dan kabarnya bakal dapat dukungan update sistem operasi sampai 7 kali plus update keamanan hingga 7 tahun. Ini gebrakan gede banget dari Samsung dan nunjukin komitmen mereka buat bikin HP yang awet dipakai jangka panjang, bahkan siap bersaing sama flagship sekalipun. Sayangnya, untuk sektor kamera Samsung Galaxy A57 masih belum ada gebrakan besar. Setupnya dikabarkan masih sama persis kayak pendahulunya. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Belum ada kepastian soal lensa telefoto, dan kalau bener nggak ada, jelas bagian kamera ini kerasa agak boring karena gitu-gitu terus dari generasi sebelumnya. Samsung kayaknya masih main aman dan belum kasih peningkatan yang signifikan di sektor fotografi. Untuk kamera depan alias selfie, resolusinya 12 megapiksel dan udah mendukung perekaman video sampai 4K 60 fps baik kamera depan maupun belakang. Dari segi konektivitas, perangkat ini juga dikabarkan super lengkap. Udah ada jaringan 5G, gyro hardware, fingerprint in display, Bluetooth 5.4, speaker stereo, IR blaster, NFC, sampai sertifikasi IP68 buat ketahanan air dan debu. Tapi ada sedikit catatan nggak ada jack audio dan nggak ada slot memori eksternal, yang mungkin bakal jadi pertimbangan buat sebagian pengguna. Beralih ke sektor baterai, HP ini masih membawa kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Sayangnya, di bagian ini belum ada peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Dari sisi harga, meskipun angkanya belum jelas, banyak analis memperkirakan bakal ada kenaikan seiring peningkatan spesifikasi yang cukup besar, terutama di bagian chipset dan pengisian daya cepat. Jadi kesimpulannya, HP ini ternyata lumayan oke dan jelas terasa lebih matang dibanding pendahulunya. Dari sisi desain, tampilannya sekarang kelihatan lebih baru dan auranya makin premium kayak HP mahal. Di sektor performa, chipset Exynos terbaru dibawa buat ningkatin efisiensi dan kemampuan harian, ditambah konektivitas yang makin canggih. Sensor kameranya juga ikut meningkat, dan pastinya dari sisi software, Samsung ngasih pengalaman yang makin modern dan optimal. Cuma memang buat baterai, sayangnya masih belum ada peningkatan. Kapasitas dan chargingnya masih sama seperti generasi sebelumnya. Untuk jadwal launching, HP ini diperkirakan rilis awal Februari 2026 secara global. Dan kabar baiknya, pasar Indonesia kemungkinan besar bakal kebagian lebih cepat, sejalan dengan peluncuran global seperti tahun-tahun sebelumnya.